Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 7 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tafsir dari durus Minal Qur'anil Karim. Kita akan lanjutkan di penjelasan surat Al-Ma'un. Anak-anakku semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa buka buku kalian di halaman 69. Kita akan jelaskan penjelasan singkat di dalam surat Al-Ma'un. Maka di situ dikatakan di al-makna yang paling bawah itu, al-makna al-muslimu yu'minu biyaumiddin. Al-muslimu, seorang muslim, yu'minu, beriman, biyaumiddin, dengan hari kiamat. Artinya seorang muslim dia wajib beriman kepada hari kiamat, karena hari kiamat merupakan salah satu di antara rukun iman. Maka sudah selayaknya dan wajib bagi seorang muslim mengimani bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi dan akan kita temui, dan semua manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah SWT, maka kalau kita lihat iman kepada hari kiamat, yaitu ada di antara orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat ini. Orang-orang kafir, mereka tidak percaya tentang hari kiamat karena mereka senantiasa mendustakan hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari keturunan Nabi Adam, sampai dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai muslim harus percaya bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Berbeda dengan orang kafir, mereka tidak percaya tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka ini seakan-akan mengingkari, yunkirunal ba'ts, mereka mengingkari hari kebangkitan tersebut. Mereka orang-orang kafir, mereka mengatakan sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman sebagaimana orang kafir mengatakan di situ, aidza mitna wa kunna turaba wa idhama. Apakah apabila kami telah mati dan kami telah menjadi debu, menjadi tanah, dan kami juga menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah mungkin kami akan benar-benar dibangkitkan? Nah, ini adalah sebuah pengingkaran dari orang-orang kafir. Bahkan mereka juga mengatakan di dalam surat yang lain, di dalam surat Yasin, mereka mengatakan orang-orang kafir ini seakan-akan mengingkari hari kebangkitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu di dalam surat Yasin yang ayat ke-78. Mereka orang kafir mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan
tulang belulang yang sudah hancur. Nah, ini seakan-akan mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan meragukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan tidak percaya Allah mampu untuk membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan kelak. Maka anak-anakku semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang muslim adalah beriman pada hari kiamat, itu hari di mana kelak kita semuanya ya, akan mati dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, selanjutnya wa yusaidul yatim, dan menolong atau membantu anak yatim. Anak yatim yang di pertemuan sebelumnya kita jelaskan, al-yatim, kata Imam Al-Qurtubi berkata, al-yatim fi bani Adam bi faqdil ab wa fil bahaim bi faqdil Imam Al-Qurtubi ya, mengatakan yang dikatakan anak yatim yaitu pada anak keturunan Adam adalah dengan hilangnya seorang ayah, dengan meninggalnya seorang ayah. Adapun pada hewan ternak ya dengan meninggalnya indukannya. Maka kita sebagai seorang muslim ya berkewajiban untuk membantu anak yatim, ya, menolong anak yatim, ya, karena pahalanya sangat besar ketika ada seorang mungkin Allah Subhanahu wa taala kasih keluasan harta ya, hartanya mungkin melimpah, maka seyogianya jangan pernah melupakan hak-hak anak yatim ini ya, lebih-lebih apabila dia bisa membantu anak yatim ini ya, dengan hartanya, mengasuhnya ya, menaunginya ya, membiayainya mungkin, atau menyekolahkan anak yatim tersebut ya, sehingga dia punya kesempatan untuk belajar, terlebih adalah belajar ilmu agama ini. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang luar biasa kepada umatnya, kepada orang-orang yang dia mengasuh anak yatim, yang dia benar-benar mengasuh anak yatim karena lillahi ta'ala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan pengasuh anak yatim berada di surga. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku dan pengasuh anak yatim berada di surga hakadha. Hakadha di sini ya begitu, begini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya ini didekatkan, seakan-akan ini menunjukkan bahwasannya pengasuh anak yatim ya, yang menolong anak yatim, yang membantu anak yatim, maka Rasulullah SAW menjanjikan kepadanya akan ditempatkan di surga dan tempatnya dekat dengan Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah keutamaan bagi kita semuanya ya, untuk menolong ya, membantu anak yatim ya, menyayanginya ya, mengasuhnya ya, tidak boleh kemudian menghardiknya dan yang lainnya. Selanjutnya wayut'imul miskin, dan memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin. Maka ini juga anjuran bagi seorang muslim, seyogianya bagi orang-orang yang dia itu melihat orang miskin, maka dia memberi makan orang miskin ini ya. Karena kehidupan orang miskin ya, terkadang dia tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka kita bantu ya, memberi makan kepada orang miskin ini ya. Bisa dengan mungkin memberikan nasi ya, kita belikan nasi, misalkan nasi padang
atau nasi yang lain kita bungkuskan kemudian kita kasihkan ya. Atau kita bisa kasihkan ya, misalkan ada orang yang mungkin dia pekerjaannya adalah mencari barang rosokan di pinggir jalan ya. Dia mencari-cari di tempat sampah. Nah, kita belikan dia makanan di warung kemudian kita berikan kepadanya, maka ini adalah sebuah kebaikan ya. Makanya jangan sekali-kali lah ya kita memiliki sifat yang kikir ya. Memiliki sifat yang kikir ya. Kalau bisa kita hilangkan sifat kikir itu ya. Kita boleh irit akan tapi nggak boleh terlalu irit banget, karena sejatinya harta yang kita miliki ya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harta kita. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul yang namanya sifat kikir dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Maka kita senantiasa menjauhkan diri kita dari sifat kikir ini dan kita menumbuhkan sifat kedermawanan kita ya, menolong saudara-saudara kita yang kekurangan dan yang lainnya. Taib, anak-anakku semuanya kita lanjutkan. Wal kafiru la yu'minu biyaumiddin. Dan orang kafir tidak beriman dengan hari kiamat atau terhadap hari kiamat. Maka ini jelas ya, orang kafir yang tadi sudah di awal sudah kita jelaskan tidak beriman dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat ya. Karena sebagian di antara orang-orang kafir tersebut berkeyakinan bahwasanya mereka yang meninggal akan dihidupkan kembali, artinya mereka akan terlahir kembali menjadi manusia kembali di dunia ini, menjadi bayi lagi dan lainnya. Nah, makanya sebagian di antara orang-orang kafir tersebut ketika meninggal dunia ya, mereka ada yang barang-barang yang dicintainya ikut dikubur ya. Mungkin sepeda yang disenangi ikut dikubur bersama jenazah tersebut ya. Nah, ini suatu hal yang aneh ya. Bahwasanya karena mereka itu ya tidak percaya pada hari kiamat sehingga mereka berkeyakinan ketika mereka meninggal maka mereka akan berada di kehidupan selanjutnya, maka barang-barang yang mereka senangi mereka bawa dengan harapan barang-barang tersebut adalah akan menemani mereka juga di kehidupan selanjutnya. Maka ini sebuah kekeliruan ya. Seorang muslim ya beriman pada hari kiamat bahwasanya semua kita ini akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'ul yatim, dan menghardik anak yatim. Jadi orang kafir ini menghardik anak yatim ya, menelantarkan anak yatim. Orang kafir ini ya tidak mempedulikan anak yatim. Maka kita sebagai seorang muslim itu tadi ya menolong anak yatim. Wala yahutsu ala it'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini orang kafir ya, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, mereka berusaha mencegah bantuan yang sampai kepada orang-orang miskin ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat anak-anak semuanya ya, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka terhadap salatnya itu lalai. Mereka lalai terhadap salatnya. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka salat mereka lalai. Lalai yang bagaimana ya? Seperti ketika mereka sholat asar misalkan ya, diundur sampai menjelang maghrib baru mereka melaksanakan sholat asar. Atau misalkan sholat zuhur ya, diundur waktunya, diulur-ulur sampai menjelang sholat asar baru dia mengerjakan sholat zuhur. Maka ini termasuk ke dalam kelalaian
Ini termasuk ke dalam kelalaian atau kelalaian-kelalaian yang lain. Kita misalkan ketika sedang sholat ya, kita tidak fokus menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita malah pikirannya kemana-mana ya, memikirkan hal-hal duniawi dan yang lainnya. Ini termasuk ke dalam kelalaian ya. Kemudian alladzina hum yuraun. Yang celaka juga alladzina hum yuraun, yang mana mereka ketika sholat itu yuraun, pengen dilihat ya. Nah ini adalah perbuatan riya. Perbuatan riya ketika mereka sholat pengen dilihat, pengen dipuji ya, oleh manusia yang lainnya. Maka ini adalah perbuatan orang-orang yang riya, pengen diakui. Ini perbuatan orang-orang yang riya ya. Ini di antara bentuk sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam di dalam ayatnya ya, bahwasanya orang-orang munafik itu ketika sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan sholat, mereka itu sholatnya bermalas-malasan. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka pengen dilihat oleh manusia yang lain, pengen dipuji oleh manusia yang lain, dan tidaklah mereka itu mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka hanya sedikit mengingat Allah, sedikitnya pun itu riya. Nah, itu adalah sifat orang-orang munafik ya. Maka kita kalau bisa semuanya hindari sifat-sifat orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat pengen dilihat yang lainnya ya. Kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak karena manusia atau tidak karena yang lainnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan fawailun, Allah ancam dengan wail ya. Wail itu bukan hanya sekedar celaka. Wail kata para ulama dikatakan di situ adalah wadin fi jahannam ya, sebuah lembah yang dia itu sangat dalam di neraka jahanam. Berapa kedalamannya ya? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika ada tentang kedalaman wail ini, yaitu seorang melemparkan batu ke dalam wail ini, ke dalam lembah ini, kemudian batu itu baru sampai ke dasar selama 70 tahun lamanya. Itu menandakan bahwasanya begitu dalamnya wail ini ya. Dan orang-orang yang dia lalai sholatnya, Allah ancam dengan wail. Orang-orang yang riya, Allah ancam dengan wail. Maka kita berlindung dari itu semuanya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu mencegah bantuan untuk sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat ya, berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat ya, anfa'uhum linnas ya, yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'ni ma la ya'ni ya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Taib, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin penjelasan singkat dari surat Al-Maun, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk PAS ya, insyaallah kita akan terakhir pada bab surat Al-Maun dari ayat bab pertama sampai di surat Al-Maun ya. Maka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian semuanya ya. Kita tutup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.